Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Tetapi sebelum itu kita menyaksikan di sini bagaimana ya pemain-pemain Oxford begitu kaget atas sambutan yang mereka lihat ya terhadap pemain-pemain yang mewakili klub mereka yang bermain dalam timnas Indonesia, yaitu pemain Oxford ya. Jadi dalam timnas Indonesia ini ada beberapa orang pemain daripada Oxford. Mereka terkesima lihat GBK dan benar kata Oleh, Wibasnya bikin merinding. Nah, sampai ada Tom Hai ya, dia ada satu podcast di situ menceritakan tentang sepak bola Indonesia sejak. Jadi bila melihat banyak pemain-pemain dari Belanda ya, berketurunan Belanda, tetapi mereka mempunyai hubungan pertalian darah yang jelas ya, yang membela timnas Indonesia. Dan ketika Indonesia berada di satu posisi yang menjadi perhatian saat ini di ASEAN, maka seluruh dunia sepak bola melihat perkembangan timnas Indonesia ini mengikut jalan landasan yang benar. Ini di bawah seliaan ataupun pimpinan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola di Indonesia. Nah, bila kita melihat sejarah timnas Indonesia ini, memang bukan satu perjalanan yang mudah untuk mereka mengecapi satu tahap yang begitu konsisten dan juga cukup baik. Hari ini satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang insya Allah akan berlaga pada round yang keempat. Satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN adalah timnas Indonesia. Jadi banyak program yang Indonesia lakukan untuk pengembangan sepak bola mereka, terutamanya dari segi proses naturalisasi pemain-pemain keturunan yang semestinya yang mempunyai bakat yang cukup baik, yang sudah terbiasa bermain di liga-liga Eropa, dan inilah yang digabungkan dalam timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia banyak membuat kejutan ya sepanjang laga yang mereka ikuti di round yang ketiga dan sebelumnya. Jadi kalau di ASEAN ini Indonesia sudah mendahului beberapa tim yang sampai ke satu tahap yang sukar ya untuk mengecapi tahap itu, tetapi Indonesia telah menembusi tembok itu, dan hari ini Indonesia menjadi harapan ASEAN untuk laga seterusnya dan mengharapkan agar Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia. Jadi kita lihat di sini bagaimana sambutan ataupun bikin merinding ya, kaget sama sambutannya. Pemain-pemain Oxford ini terkesima lihat GBK. Guys, GBK ini satu stadion yang mempunyai banyak sejarah, terutamanya momen-momen yang tidak dapat dilupakan ketika kalau Indonesia menjadi tuan rumah. Di situ momen biasanya Indonesia akan memenangi perlawanan di kandang sendiri. Jadi itu antara momen yang dilihat satu perkara yang cukup meninggalkan kesan terhadap penonton-penonton yang datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Nah, apapun kita lihat di sini, pemain Oxford terkesima lihat GBK. Bagaimana tanggapan mereka terhadap GBK ini, yang mana ini merupakan stadion keramat bagi warga Indonesia ataupun masyarakat Indonesia, di mana tuah itu ada dalam stadion Gelora Bung Karno. Langsung kita nonton klip video ini. Kaget sama sambutannya pemain Oxford terkesima lihat GBK. Benar kata Oleh, Wibasnya bikin merinding. Marcelino ini antara pemain Oxford ya, anak jati Indonesia ya. Dia pemain yang sudah bermain di level mantap ya, Marcelino. Saat ini tim-tim di luar, khususnya yang dari Eropa, kecuali yang ikut Piala antar klub, sedang mempersiapkan diri untuk menyambut musim baru. Seperti Oxford United misalnya, tim tersebut akan menjalani tur pramusim yang mana salah satunya di Indonesia. Yap, sebagaimana kita tahu, pada 6-13 Juli nanti akan diselenggarakan turnamen Piala Presiden.
Berbeda dari Piala edisi Presiden ya, sebelumnya, guys. kali ini Piala Presiden akan diikuti 6 tim aja, yaitu Persib Bandung, Dewa United FC, Liga Indonesia All-Star, serta 2 tim dari luar negeri, yakni Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Nah, mulai dari fans Oxford hingga fans Port FC responnya cukup beragam, tapi mayoritas cukup antusias dengan turnamen ini. Apalagi soal hadiah dari kejuaraan tersebut, seketika Pak Erick menjadi Thohir. sorotan pembahasan media di Berapa hadiah sana ini? yang ternyata dinilai iya. cukup tinggi, membuat Ini 5,5 billion. 3, 2, 1. semua makin gak sabar. Yap, khusus Oxford, tim tersebut Oleh dijadwalkan Romini, akan ini. tiba pada 2 Juli. Dan diketahui, para pemain Oxford sangat antusias terutama melihat sambutan yang ada di media sosial. Pun begitu dengan cerita dari Ole ataupun Marcelino. Soal vibes Wah, 2 GBK pemain yang ini pastinya dari Oxford. akan jadi pengalaman tak terlupakan. Intinya, Oxford United akan tampil dengan kekuatan terbaik, termasuk nantinya rekrutan anyar mereka yaitu Brian De Keersmaker yang ditebus dari Heracles Almelo. Oh, orang bermainnya Piala Presiden makhluk ada. Aktif lah kalau sepak bola Indonesia nih mengundang tim-tim besar kan. Ini satu promosi juga kan. Oxford United diketahui telah memulai latihan untuk menyambut musim baru. Dan para pemain sangat tidak sabar karena pastinya mereka ingin memberikan penampilan yang lebih baik dari musim lalu. Nah, agenda terdekat untuk pramusim tentu saja mengikuti gelaran Piala Presiden di Indonesia, di mana menurut jadwal, Oxford sendiri akan melawan Liga Indonesia All-Stars asuhan Rahmat Darmawan di GBK pada 6 Juli mendatang. Liga Indonesia ya. Tentu saja, Marcelino. bisa dipastikan laga ini akan menyedot atensi publik, terutama untuk kembali melihat Ole Romini serta Marcelino Ferdinand melawan para pemain All-Stars yang terpilih. Kemudian, setelah melawan Liga Indonesia All-Stars, Oxford akan melawan Arema di Stadion Sijalak Harupat. Oh, wah, Ole Romini ya. Ole Romini sepanjang laga dia ikut ya, dia semua dia cetak gol. Ole Romini nih. Jadi ini yang akan berhadapan dengan liga-liga yang lain. Tapi kita tengok sini macam mana pemain Oxford ini respon mereka. Tentu saja diketahui para pemain Oxford sangat tidak sabar untuk segera merasakan atmosfer GBK secara langsung. Sebab selama ini mungkin mereka hanya bisa melihat lewat layar kaca manakala Ole dan Marcelino membela timnas Indonesia. Gitu aja para penggawa Oxford udah terkesima, apalagi jika langsung. Dan Ole sendiri dengan tegas mengatakan jika Indonesia punya supporter terbaik di dunia. Yang mana sejatinya itu nggak berlebihan mengingat sebagai sebuah bangsa, bisa dibilang Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola dengan segala plus minusnya. Dan itu juga udah diakui oleh banyak media asing ternama. Iyalah. Ya, berbicara soal Piala Presiden tahun ini, 1, 2, memang 3, 4, konsepnya 5, beda 6. pol dari sebelum-sebelumnya. Karena seperti yang dijelaskan di awal, kalau pada edisi kali ini, hanya akan ada 6 tim yang akan berpartisipasi, yakni Arema FC, Persib Bandung, tim-tim Dewa yang United FC, berlaga. Liga Indonesia All-Stars, Oxford United, dan Port FC. Hal ini sendiri telah diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai menggelar press conference Piala Presiden 2025 bersama Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025 Marwar Sirait hingga Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2025 Harsiwi Ahmad. Yang mana beliau menjelaskan kalau 2 perwakilan tim lokal sendiri dipilih berdasarkan prestasi. Persib Bandung sebagai tim juara Liga 1 musim 2024-2025, Arema FC selaku juara bertahan Piala Presiden edisi sebelumnya, dan Dewa United sebagai runner-up Liga 1 2024-2025. Nah, soal Oxford serta Port FC tentu lebih kepada faktor non-teknis dan kesanggupan mereka untuk mengiyakan tawaran ini. Uniknya nih, ada satu tim yang kabarnya fansnya sampai protes, yaitu Persija yang memegang predikat tim yang paling banyak disaksikan supporter di Liga 1 musim lalu. Akan tetapi, Pak Erick menegaskan dalam turnamen Piala Presiden ini, PSSI tidak ada pilih kasih, katanya gitu. Di mana pemilihan klub-klub yang tampil benar-benar dilakukan secara profesional. Bahkan Pak Erick menjelaskan kalau pemilihan juga bukan karena basis supporternya banyak, seperti Persija, tapi karena prestasi. Prestasi, nah itu yang sebenarnya yang paling penting, prestasi itu. Ramai nih, pasti ramai nanti.
Dewa United. Sementara itu mengetahui bahwa tim mereka akan tur pramusim ke Indonesia, seketika media-media lokal Oxford langsung banyak membahas soal turnamen Piala Presiden. Salah satunya media @theoxford yang membahas semua tim yang bakal mereka hadapi. Dan salah satu yang mencuri perhatian, pasti soal hadiah. Dilansir dari Kompas, hadiah untuk Piala Presiden 2025 dipastikan mengalami kenaikan. Sebuah tim hanya perlu memainkan 4 laga untuk mendapatkan hadiah utama senilai 5,5 miliar rupiah. Kemudian untuk runner up dapat 3 miliar, juara 3 dapat 2 miliar, juara 4 dapat 1 miliar. Sedangkan yang nggak lolos grup, alhamdulillah dapat hikmahnya. Yap, terlepas dari apapun, Piala Presiden kali ini bukan hanya sebagai ajang pemanasan sebelum liga, tapi juga bisa menjadi cermin dari sebuah ambisi besar sepak bola Indonesia yang sedang berkembang. Dengan kehadiran tim-tim luar negeri seperti Oxford United dan Port FC, kita bukan lagi hanya bermain untuk penonton lokal, tapi juga menunjukkan wajah sepak bola Indonesia ke mata dunia. Kemudian untuk para punggawa Oxford United, siap-siap aja melihat dan merasakan langsung gimana fanatismenya masyarakat di sini sama sepak bola. Mungkin kalian di Inggris hanya klub kecil, tapi percayalah, di sini kalian akan dianggap spesial. Bermain di GBK akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Dan itu sejatinya udah banyak disampaikan oleh pemain-pemain bintang yang pernah main di stadion ini. Meskipun rumputnya mungkin masih gitu, tapi semuanya akan tertutup oleh segala romansa yang terjadi. So, buat Oxford United ataupun Port FC, welcome to Indonesia. Enjoy, oke? Satu penghargaan yang cukup luar biasa sebenarnya untuk timnas Indonesia dan juga Stadion Gelora Bung Karno, karena di situ banyak mencipta ya ataupun tercipta momen-momen yang tidak dapat dilupakan. Jadi memang kalau saya sendiri sudah mengalami dan merasai sendiri bagaimana suasana di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ini memang tidak dapat dilupakan momen itu karena bayangkan guys, dari luar sampai ke dalam stadion ya, pendukung-pendukung ataupun supporter yang hadir itu, mereka sangat sporting, berdisiplin dan memang sangat menjaga adab ya. Mereka serentak memakai jersey yang sama. Lepas itu inilah satu suasana yang menjadi perbedaan di tempat-tempat yang lain. Indonesia satu-satunya negara yang begitu membawa sepak bolanya itu dengan rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Mereka bermain seperti pergi berperang. Begitulah supporter-supporter untuk pendukung timnas Indonesia ini. Sehingga banyak negara-negara asing ataupun media-media asing, mereka sangat terkesan ya terhadap suasana yang ada di Gelora Bung Karno. Dari segi bagaimana lagu Tanah Airku yang begitu unik ya, sehingga orang asing yang datang ke Gelora Bung Karno ini turut sama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku itu. Jadi tidak heranlah kalau pemain Oxford terkesima lihat GBK ini merupakan bentuk rasa nasionalisme rakyat Indonesia itu yang bersatu hati dalam memperjuangkan tim mereka. Dan inilah dukungan yang padu yang telah memberi satu gambaran bahwa kesatuan rakyat Indonesia ini dari segi sepak bola pun mereka dapat bersatu. Sungguh pun jumlah penduduk Indonesia ini hampir 280 juta, tetapi sepak bola adalah satu elemen yang boleh menyatu padukan rakyat Indonesia itu. Dan ini yang wajar dicontohi. Bukan berbaku hantam tetapi mencontohi perkara-perkara demi untuk kebaikan. Jadi untuk perlawanan Piala Presiden ini sudah pasti akan menyerikan lagi suasana, dan sudah pasti yang datang ke Gelora Bung Karno bukan sejak dari Oxford, tim-tim yang dari luar negara pasti akan terkesan dengan suasana itu. Dan inilah momen yang ramai bule ataupun orang-orang asing nih yang mereka ingin turut sama-sama merasai keadaan itu ketika berada di Stadion Gelora Bung Karno yang atmosfernya sungguh luar biasa. Apapun guys, semoga perlawanan nanti berjalan dengan lancar dan Indonesia bakal akan ke round keempat
untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga timnas Indonesia bisa menembusi perlawanan itu dan bisa sampai ke Piala Dunia. Itu harapan kita, bukan sejak dari Indonesia tetapi se-ASEAN mengharapkan Indonesia akan sampai ke Piala Dunia. Jadi rasa-rasanya itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.